Halo, and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas siapa aja aset yang jadi essential dan differential buat game week 5. Kita juga akan kasih lihat team selection, formation, dan captain pick kita di terakhir ya. Dan seperti biasa nih, gue masih sama Mike. Apa kabar nih Mike? Gimana nih game week 4-nya? Kayaknya the worst FPL game week this season so far gak sih? Kayak Ya, as usual, another game week to forget. Joe Pedro yang banyak dibeli malah nggak ada di squad Samsak, not even di bench. Termasuk gue yang beli. Isak di sub off halftime. Terus siapa lagi ya? Liverpool Isak, attack. Isak tuh, Isak tuh jadi seru loh. Kayaknya dia bisa absen lama, bisa absen beberapa game ke depan. Masa sih? Gue kira kayak Hmm. cuma cedera mimisan doang kan kemarin karena dia kena muka kan. Ya nggak tahu lah. Just beware aja sih yang punya Isak. Ya, terus kemarin Liverpool attack dan TAA blank kalah at home. Yes in real life tapi FPL jadi kayak hancur. Eh, Nggak, tapi menurut gue kalau misalkan Liverpool kayak Salah, ya anjing sih gue baru transferin Salah. Kayak Trent, ya semua orang punya ya udah gitu loh. Dan banyak nih yang bench Arsenal defense atau yang ngejual even buat beli Robo yang ternyata blank juga. Terus Saka juga banyak yang dijual tapi ternyata dapat return dan dijualnya buat Salah yang blank again. Engkungku ngasih gol akhirnya setelah Itu di luar dugaan banget sih. setelah 4 game week. Gvardiol juga yang banyak dipunyain kan tapi not even starting. Muniz nggak starting. Rogers sih masih blank 4 game week. Terus Fulham yang punya Robinson nih, Fulham clean sheet hilang di 90+5. Gimana Mike rasanya kemarin game week 4? Gila sih, stres sih nontonnya. Tapi emang ini kayaknya gue setuju sih, worst game week so far sih. Kalau nggak salah ada yang di top 10K, hasil poinnya 17 coy. Top 10K loh. Dia Poinnya nggak punya Haaland 17. ya pasti. Nggak tahu gue. Mungkin. Ya mungkin it works lah. Maksudnya, uh, after 3 game weeks, poin Haaland dan Salah tuh sama. Ya kan? Jadi lu kalau nggak punya Haaland tapi lu kaptenin Salah terus, it works, it pays off gitu. Hmm. Tapi ya kemarin adalah salah satu bukti lu jangan nggak pakai Salah sih. Yeah. Salah maybe Haaland tapi essential sih menurut gue. Ya, ya. Iya sih. Nggak, tapi siapa sih yang ngira Liverpool kalah di kandang sendiri di mana tuh namanya? Anfield. Iya. Itu agak-agak di luar dugaan sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Tapi kudos buat Nuno Espirito Santo, gokil force-nya. Emang mainnya parah sih. defensif sih. Dan aset-aset yang kita sempat sebut-sebut, sering-sering sebutkan Elanga lah, siapa tuh yang kemarin nyetak gue lupa gue. Hasan Odoi kan? Iya kan? Hmm. Yes. Oke, ya well anyway, FPL again marathon, jangan pesimis dulu walaupun kepental jauh kayak Mike. Masih ada berapa game week lagi? 34, 35. Iya, Jadi masih banyak 34. kesempatan buat ngejar rank ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu ntar bisa kayak gue. Lumayan. 50% cuy naiknya. Ya, ya, ya. Karena gue ada Gabriel. Anyway, seperti biasa nih, kita bahas dulu update FPL by Spot Mini League Season 3. Yang paling tinggi kemarin di game week 4 itu ada namanya tim Bandul United. Dia dapat 104 poin, triple digit boy. Dia punya Onana, Dalot, Gabriel, Saliba, Saka, Smith Rowe, Watkins, dan kaptennya Haaland. Itu dia langsung naik tuh jadi top 4 mini league kita minggu ini. Dari kayak 100-an something I think. Dan kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya semua baru nih jadinya. Peringkat 1 sekarang ada tim Plat N totalnya 334. Nomor 2-nya Bandul United 323. Nomor 3-nya ada Megawatt dengan 321 points dan nomor 4-nya Salah Haaland dengan 319 points. Jauh ya Mike? Enggak. Ini kayak awal tahun lalu kan lu juga ngata-ngatain kan karena awal musim gue juga jelek kan. Jauh banget kan gue nyalipnya. Bisa, tenang aja.
Oke, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Dan follow IG kita dan di social media lainnya ya. Oke, Mike, seperti biasa, langsung aja. Siapa nih transfer target atau essentials di game week 5 ini? Kita mulai as usual dari defenders. Siapa menurut lo? Sebenarnya agak-agak sulit ya. Kayak kalau kita mau ngomong Brighton aset yang tapi Nottingham baru menunjukkan kelasnya kemarin, ya kan? Terus agak sulit sih, mungkin masih bisa dibilang ini, tapi things to consider juga ya, karena kan Liga Champions udah mulai nih, ya kan? Yep. Tadi gue mau bilang Liverpool karena di Anfield, tapi Anfieldnya baru rubuh. Iya nggak sih? Iya, iya. Baru rubuh, jadi agak-agak bingung sih. Mungkin kalau esensial masih kayak tren sih. At the end of the day, kita harus bilang tren sih. Yeah. Karena ya gimana pun masih tren, masih megang set piece segala macam. Iya, dia belum ada return, tapi I believe it will come soon sih. Setuju. Menurut gue sih TA season hold ya. Harusnya ya menurut gue nih. Dan essential of course lawan Bournemouth at home, mereka pasti have something to prove nggak sih setelah kalah at home nih lawan Forest minggu lalu. Terus juga ya mungkin concern gue sama TAA minggu ini again di menitnya ya, karena semalam pas Champions League dia main tuh 79 menit pas lawan Milan kemarin. Upside-nya sih dia akhirnya dapat assist nih, tapi di UCL dia nge-assistin siapa ya, Konate I think dari free kick lah. Terus ada lagi nggak Mike? Defender ada Poro sih menurut gue. Lawannya Brentford at home. Ya. Oke. Poro itu yang kita ambil cuma attacking returns. Dan kita tahu Spurs tuh jagoan kandang. Iya kan? Poro doang nih. Esensial sih. Ya Miki juga oke lah. Miki, Romero. Menurut gue aset-aset. Maksudnya tadi kan tuh kayaknya udah ngurut ya. Poro yang 5,5. Romero 5. Miki 4,5. Choose at your own capability lah. Affordability, sorry. Yes. Menarik sih Poro. Gue tambahin satu lagi kali. Gue second essentialnya menurut gue Aston Villa defenders sih. Either Konsa or Digne. Kayak Villa kan akan lawan Wolves kan at home. Dan setelah 4 game week tuh Wolves itu di peringkat 17 buat XG atau expected goals. Jadi gue bisa expect, ya nggak tahu sih, gue expect Villa bisa dapat clean sheet nih ntar at home. Tapi clean sheet pertama ya. Clean sheet pertama Villa ya, karena dia belum pernah clean sheet nih so far nih. Iya, iya. Nah, tapi sebenarnya cons-nya ada caveat-nya juga sih pilih either these two players. Mereka tuh both played di Champions League semalam juga. Konsa main full 90 menit, Digne main 88 menit. Dan karena di game week 5 ini kayak tadi lo bilang, ini kan game week pertama nih setelah ada midweek fixtures. Ya kan, jadi kita masih nggak tahu nih akan ada rotation kah dari tim yang main di Eropa, ya kan. Jadi caveatnya paling make sure bench kita juga harus ada siap masuk nih, ya kan, in case ada rotation, gitu sih. Setuju. At least satu bench tuh penting sih menurut gue. Iya, kayak kemarin lah contohnya, gue beli Joe Pedro, ya kan, gue benchin si Smith Rowe, dapat assist dia. Main lah, 7 poin. Lu sengaja ya ngomong ya, gara-gara gue Smith Rowe yang gak bisa masuk ya? Lumayan, ya, dan kayaknya gue belum bilang ya, gue kemarin dapat 60 something point lah Mike, 67 malah. Ya. For the enjoy while it lasts. Kadang kan 1-2 game kalah gak apa-apa lah. Yes. Lanjut aja lah ke midfield. Siapa nih Mike? Midfield Son sih menurut gue bisa. Well, Son kemarin katanya mainnya di belakang striker, di belakangnya si itu ya. Siapa namanya? Jadi I think it can be quite tempting gitu. Di saat aset-aset lainnya kayak Salah jadinya bingung kan. Bisa bersinar nggak nih gitu. Kemarin baru nggak di Champions League kemarin gimana? Gue jujur nggak ngeliatin Champions League. Belum sih. Kalau si Salah kemarin starting Champions League pas lawan Milan, tapi dia cuma main kalau nggak salah full time malah kayak 90+3 gitu, baru diganti sama Chiesa. Terus melakukan sesuatu nggak? Nggak. Ya. TA yang ya.
So Dan gue Boslai bisa dan kayaknya jadinya juga minutes-nya mungkin nggak, berarti kan tuh udah berapa? Udah 4 game berturut-turut main 90 menit kan tuh si Firaun. No. So eh, agak-agak hati-hati sih, agak-agak sulit sih. Walaupun lawannya menarik nih, Bournemouth at home. Cuman takutnya bensinnya habis. menurut gue sih masih nggak tahu ya. Feeling gue sih masih akan tetap starting sih, karena again they will Starting have ya, something starting to prove nih again setelah ya. kalah, ya kan. Gue seneng banget ngomong ini, Liverpool kalah at home. Mau gue ulang-ulang. Liverpool bukan Liverpool bos, Oh, Loserpool. Loserpool ya. Iya, ada yang kalah ya kenapa? Loserpool. Nggak peduli ini channel kita bebas mau ngomong apa, report aja sana. Namanya juga FL bias lah. Yo, Anyway, Iya, ya salah. Menurut gue sih masih akan starting sih, despite iya dia ya. udah Gua nggak mendinai dia starting apa enggak. Tapi Hmm, yang gue ragukan bisa nggak nih gitu loh. Dan bisa segitunya nggak. Mungkin menitnya juga bakal dijaga. Gue nggak kaget hmm. kalau dia menit 60-70 diganti sih. Yes. Apalagi dengan sekarang, minggu depan mereka nggak main sih, nggak main UCL, tapi mereka akan main Carabao Cup. Tetap akan ada midweek fixture juga minggu depan. Carabao Cup mungkin yang dia nggak main gitu. Ya, mungkin Istirahatin. malah si Chiesa yang akan Tapi dan jangan lupa Salah nih juga udah berumur sekarang, nggak seprima dulu atau kayak Haaland sekarang. Jadi kayak sulit sih. Gue nggak put Salah sebagai esensial, tapi gue nggak put dia untuk di write off. Menurut gue Hmm. Salah. Jadi lo Son ya, ada lagi nggak selain Son? Mungkin ya aset-aset kayak Gordon menurut gue lumayan jadi esensial sih, jadi focal point. Pertama mungkin dia lawannya Fulham alot lah. Tapi dengan Isak nggak cedera, jadi kayaknya attacking point-nya bakal di Gordon lebih sih. Menurut gue ya. Bisa sih, bisa. Ya tapi dari kemarin malah yang outshine Gordon si Barnes loh. Dia kayak impact Itu sub banget. bakal jadi iya diferensial lah mungkin. Hmm. I'll put him as a differential sih. Lu sebagai MU fans nggak berharap apa-apa. Kayak dari aset-aset kayak Bruno atau Rashford gitu. Lu nggak akan mereka esensial. Enggak sih, let's just keep them buat differential karena itu yang membantu kemarin. Nggak, tapi ya kalau dilihat dari fixturesnya MU sih next 3 games gue nggak suka ya. Menurut gue kalau if you wanna buy MU asset itu start dari game week 8 nanti, karena game week 5, 6, 7 nih Palace away, which is susah. Dari season lalu udah kelihatan. Terus habis itu Tottenham at home mungkin bisa. Terus habis itu game week 7 Villa away. Gue nggak terlalu suka sih sama fixturesnya. Tapi dari game week 8 sampai game week 13 tuh FDR-nya MU hijau semua tuh, kecuali pas lawan Chelsea. Itu FDR-nya 3, ya kan. Mungkin maybe that's the time kalau mau MU assets ya. Kalau 3 game week ke depan gue setuju. Tapi untuk game week 5 sendiri deh gitu. Apalagi kemarin baru glory Manchester United kan nih. After a while. Yes. Mungkin kalau gue ya, dari gue sih, kalau yang ada MU asset keep. Tapi kalau yang belum ada MU asset nggak usah dulu. Ntar aja cari yang lainnya dulu. Gitu sih. Fair point. Gue mau nambahinnya essentialnya di midfield si Mbomo malah. Kayak game week 5 ini Tottenham away, tapi ya seperti kita tahu lah, Spurs is Spurs, ya kan. Even main at home pun Spurs itu defense-nya masih leaky, ya kan. Kayak lo bilang tadi, si Poro essential tapi only buat attacking return kan. Jadi lo nggak expect akan dapat clean sheet anyway kan. Nah, ya makanya menurut gue juga mending beli minggu ini sih, karena pasti Mbomo itu akan jadi aset yang dibeli banyak kan sama FPL managers di game week 6 ke atas, karena ya fixtures wise kalau dilihat dari game week 6 ke atas ya Brentford all the way menurut gue, ya kan. Jadi mendingan jump into the train early aja sih. Tapi again caveatnya dengan Mbeumo, Wisa nih udah confirm cedera kan.
dan akan jadi absen lama nih katanya. Si Thomas Frank kan bisa sampai berbulan-bulan lah, kayak couple of months lah katanya. Jadi kita nggak tahu nih impact-nya ke Mbeumo gimana dengan Wissa nggak ada, karena kan selama ini Mbeumo performnya bagus dari awal musim tuh karena dia bareng Wissa, ya kan. So again, take it at your own risk, evaluate your options. Kita ntar harus lihat nih Mbeumo performanya gimana di game week 5 ini, nggak ada Wissa gitu. Ya. Kalau Palmer gimana? Kita tahu nih West Ham leaky banget. Nggak, kayaknya gue belum lihat apa udah ya? Iya, cuma lawan Crystal Palace doang. The mighty Crystal Palace yang udah nggak mighty amat gitu kan. Itu doang yang mereka keep clean sheet, sisanya mereka kejebolan terus. Iya, benar sih Palmer. Dan ditambah juga dia nggak akan main di Conference League kan. Jadi fokus banget nih buat EPL. Yes. Menarik sih, tapi gue nggak ada duitnya cuy. Nggak, tapi lu menjadikan dia sebagai esensial kan nih gitu. Kayak, wah, lu kalau belum punya dia, go with him deh gitu. Bisa sih. If you don't have other fires to put out, dan ada funds-nya available, bisa buat Palmer sih, menurut gue ya. Kayak daripada lo ngambil Chelsea aset lainnya selain Palmer. Karena again, yang selalu kita bahas, Chelsea tuh pemainnya bertumpuk-tumpuk kan. Berapa banyak tuh satu posisi bisa kayak 10 orang kali. Enggak sih lebay. Tapi Palmer tetap itu megang. Palmer akan jadi essential karena Palmer sih yang key-nya, talismannya tuh Chelsea tuh ya Palmer menurut gue. Walaupun dia kemarin blank ya, tapi kan it can happen to everyone. Yes, exactly. Cuma si robot doang nih yang belum blank. Ya ntar game ini akan nah, blank. Ini dia nih. Oke. Kita lanjut aja nih ke essential forwards. Menurut gue Haaland masih nih, tapi the only one yang bisa ngetes dia beneran robot atau enggak menurut gue di game week ini. Karena akan lawan Arsenal at home, ya kan? Karena kalau diingat musim lalu Arsenal menang at home terus seri ya kalau nggak salah 0-0 kan di kandangnya City di Etihad. Menurut lo akan terjadi yang sama nggak nih Mike season ini? Karena sekarang kan Arsenal udah ditambah Timber kan yang season lalu cedera lama dan nggak main. Terus Rice udah balik kan dari red card suspension-nya. Menurut lo Haaland diam? Ini nggak hilangkan biasnya dulu ya sejenak ya. Nggak bisa. Tapi nggak. Tapi I think diam sih. Diam lah. Atau nggak se-eksplosif itu lah. At least 1 gol atau 1 assist. Max. I think so. Nggak tau lah. Bisa nih didiemin ya. Karena ya yang gue lihat the only team yang bisa repel any team attacking wise tuh ya Arsenal sih menurut gue ya. Iya. Maksudnya gini, Arteta tau lah gimana caranya lah. Buktinya yang lu bilang Arteta tuh selalu kasih kalah sama Aston Villa. Sih? Enggak kan? There is always a way. Arteta tuh maksudnya dia ambil pemain itu, dia beli pemain, dia ngebikin squadnya untuk sesuatu yang fleksibel. Yang kelihatan lah, gue juga bingung jelasinnya gimana, tapi kelihatan there is always an adjustment to every team yang mereka lawan gitu loh. Cuman caveatnya mereka tuh main Champions League agak-agak telat nih, agak deket dengan lawan City nanti gitu. Itu aja sih menurut gua caveatnya. Dan nggak ada Odegaard. Cuman kalau lu bilang apakah bisa ngediemin Haaland, I think so. Jangan lupa Rice juga udah balik dari suspension, lebih tebal lagi. Oh iya, si City akan mainnya malam ini ya. Terus abis itu Arsenal 1 hari setelahnya. Ini UCL bikin kacau jadwal sih sumpah. Yang liga format baru ini sampai ada yang main liga malam Jumat, woy. Ya kan sampai KDB juga bilang nih sekarang terlalu dimonetize banget nih sepak bola nih gitu. Lu expect kita main berapa puluh pertandingan sih setahun gitu. Which is true, I agree. Ya, well, anyway. Terus satu lagi, menurut gua kenapa Haaland bisa dipadamkan? Karena jangan lupa kemarin lawan Spurs ini jagoan kandang banget kan. Come on, akuin lah. Walaupun Spurs is Spurs gitu. Cuman
Kemarin tanpa Rice aja masih bisa tahan kosong gitu loh. Malah menang kan 1-0. Jadi I think bisa. Oke. Agak menyimpang dikit. Bagi yang punya Arsenal defenders, start apa bench? Ntar salah lagi nih. Kalau kayak kemarin kan banyak yang bench tuh. Menurut lo City of course lebih susah dong daripada Spurs. Di bench apa start? Yang punya Arsenal defense. Start. Of course. AKA gue. Oke. Start nih ya. Iyalah. Oke, berarti udah ke record ya. Ini kalau salah berarti ntar kita salahin Mike. Oke, terus di other essential forward ada lagi nggak yang menurut lo bisa agak nih? agak sulit sih. Mungkin ini kali ya. Gue agak kepleset sama omongan sendiri. Watkins sih kayaknya. Mulai perlahan tapi pasti naik sih gitu. Yes. Setuju sih. Kayaknya Watkins is back nggak sih? Gak tahu dua gol minggu lalu dapat 3 bonus point loh, dan dia akhirnya setelah kayak 3 game week pertama kan main 60-an menit kan. Sekarang minggu lalu mainnya 82 menit. Dia juga semalam main di UCL. Bisa dapat gol tapi sayangnya dianulir, tapi dia juga mainnya 60 menit. Jadi lumayan juga sih istirahatnya. Ya. Bisa. Lanjut kalau gitu ke differentials. Siapa Mike? Tadi gue sempat sebut sih, Miki sih mungkin bisa sih jadi differential. Nggak banyak kan yang punya Miki, 7,2% doang. Miki tuh karena dia tuh sesekali maju tapi dia lebih sering oper. Kalau Romero tuh maju banget dan nyundul gitu loh. Jadi beda yang lu dapet menurut gue. Even Romero juga differential sih hitungannya, 10,2. Ya, sort of. Terus coba gantian lu sembari gue mikir siapa. Oke. Kalau dari defense menurut gue ya Forest defense nih, terutama si wingbacknya, either Aina atau Moreno. Ya, bisa. Tapi ini lawannya Brighton kan? Iya, tapi ya kelihatan lah sekarang. Minggu lalu aja main away juga di Liverpool even mereka bisa clean sheet kan? Ya lawannya Liverpool bos. Ya sekarang udah loser. Iya sih, pasti lose ya. Anyway, si Aina atau Moreno ini bisa juga jadi budget enabler nih, karena pada murah-murah nih, cuma 4,4 juta doang, ya kan? Dan fixtures wise juga kalau dilihat Force not bad sih menurut gue ya, sampai game week 10. Jadi dan again tadi kayak kita bilang Liverpool mereka menang clean sheet, berarti udah kelihatan dong Force sama Nuno nih mainnya defensif banget kan, dan mainnya fast counter. Jadi the old Wolves is back. Yes, exactly. In a different form. Yes, dan si Aina juga ownership-nya sekarang cuma 3,4% doang. So, menarik sih menurut gue. Bisa nih dilihat. Yang kedua paling gue udah maju ke midfield. Menurut gue... Tunggu, sebelum maju ke midfield, gue kayaknya majuin 2 nama sih. Daviesnya Ipswich, itu dia serang banget. Gue senang liatnya gitu. Dan lawannya Southampton juga. Jadi I think it's a potential juga bisa jadi ini pembeda. And the other names si Vandenberg-nya Brentford. Ya, itu dia yang mau gue tunggu-tunggu dari lo. Untuk 4, 4,0 bukan 4,an loh, 4,0. Exactly, 4,0. I think he's the man. Dengan lawannya juga ya udah gitu loh, ya kan? Oke. Kalau gitu maju nih ke midfield, gue naruhnya Dwight McNeil just because setuju. Search-nya Everton dari game week 5 sampai 14 tuh FDR-nya cuma 3 at max, dan itu cuma ada 2 nih FDR 3, sisanya hijau semua tuh FDR. Dan McNeil juga again bisa jadi budget enabler karena sekarang harganya 5,4 juta doang dan ownership-nya 1,3%. Dan setelah 4 game week ini nih, yang bikin big chances paling banyak tuh sekarang in the league itu Dwight McNeil. Jadi menurut gue McNeil menarik buat jadi differential. Lu siapa? Ada 2 sih. Ada 2. Dua-duanya yang gue lihat banget, dan kalau gue wildcard, gue akan coba 2 pemain ini. Bowen dan Ahmad. Dan Ahmad. I mean, Ahmad kayaknya gue agak kaget sih dengan Garnacho nggak dimainin. Iya kan? Dia selalu start from the bench nih. Gue
cukup Ya. amazed why gitu. Karena akhir musim lalu kelihatan Garnacho tuh penyelamat MU gitu loh. Kayak kalau nggak ada dia abis sih kayaknya. Lebih hancur lagi tuh musim. Iya kan? Ya. Anthony cuma bisa muter-muter nggak jelas. Rashford waktu itu kayak apa ya, walaupun oke, lu sebagai MU, Rashford bisa dipercaya nggak? Kalau sekarang masih wait and see. Karena minggu lalu udah golin kan, udah start tuh golin. Terus kemarin Iya. pas midweek yang di Carabao Cup dia ngegolin juga. Jadi menurut gue lagi ada nih momentumnya. Jadi tapi personally gue nggak akan ngambil Rashford. Gue masih Ya, lu kalau udah bilang. mau Rashford again wait and see. Ini tuh beneran beneran consistently akan golin mulu, nge-scoring mulu atau nge-assist, atau cuma purple patch doang, yang cuma kayak sementara 1 game week 2 game week terus habis itu hilang gitu. Menurut gue masih wait and see. Tapi amat gue suka nih karena kemarin pas midweek juga pas Carabao Cup dia nggak starting, dia main dari bench dan cuma main kayak 17 menit. Jadi menurut gue bisa nih dia akan start di game week 5 ini. Tapi again lawannya Crystal Palace dan away, ya nggak tahu sih. Sekarang Crystal Palace juga defense-nya leaky sih, jadi ya Iya, kayaknya defense Crystal Palace tuh kayak Everton musim lalu tau gak sih? Yang digadang-gadang. Ya Aji ini nih. Ambruk. karena ditinggal Anderson doang sebeda ini ya. Dan kebaca sih menurut gue. Agak kebaca sih. Munoz itu salah satu yang gue lagi consider untuk kick out sih. Kayak banyak yang lain atau bisa dipakai fans yang buat lain. Tapi back to differential midfielder. The other one yang belum gue sebut itu Bowen. Bowen nggak berhenti ngepoint bos. I think Bowen is back. Dan lawan Chelsea yang agak nggak reliable belakangnya, I think bisa sih. At least assist dah. Dan gini, West Ham tuh kayaknya masih nyari masih once it click meledak menurut gua. Kelihatan banget Bowen sama Kudus itu focal point banget waktu lawan City. At least sebetulnya bisa 3 gol sih itu mereka. Cuman karena kurang tenang aja dan nggak beruntung aja sih. Kudus udah sekali lolos tiang bos, berkali-kali 1 atau 2 kali, ya nggak, ingat nggak? Yeah. Dan kayaknya menurut gue esensial banget sih. Dan nih mereka dapat Chelsea, tapi habis itu enak banget Brentford dan Ipswich. Dan kalau lu punya Bowen dan siapa Mbumo, bisa rotate very well atau main 2 sekaligus. Oke. Kalau gitu maju lagi nih ke depannya, ke forwards differential ada nggak? Gue cuma ada 1 sih. DCL bukan? Iya. Dari waktu lo bilang McNeil kayak wah ini DCL sih. Tapi gue cukup setuju sih, DCL lumayan loh. Dia ini sleeping giant juga nih ternyata. Yes. Apakah dia balik gue nggak tahu sih. Tapi for 1 week punch, I think I'll take it sih. Again, ya kayak tadi lu bilang, consequently karena gue milih McNeil, of course gue pilih DCL sebagai differential gue dari depan. Dia udah 22 points so far. Itu 6.1 points loh per 90. Jadi 6,1 poin per game. 2 gol, 1 assist. Dan kayaknya, kayak tadi lu bilang, udah kelihatan nih fitnessnya udah balik lagi. Kayak prime media dulu. Dan Everton juga nggak ada midweek action nih. Karena kemarin semalam itu dia kalah kan sama Southampton ya kalau nggak salah. Jadi Everton akan mainnya 1 game doang nih per week. Sampai, I don't know, Januari maybe. Kalau nggak salah. Dan harganya cuma 5,9 juta. Dan cuma 3,0% owned. So, what's not to like for a differential? Ya, harganya segitu. Setuju gue. Satu lagi tapi lu miss 1 orang. Kalau lu bilang lu cuma sebut di sial, ada 1 yang lu agak-agak under the radar nih menurut gue. Siapa? Lu pernah ngomong nama ini loh padahal. Siapa? Duran Aston Villa sih. Ya. Dia mungkin dia nggak start. Tapi dia cuman fail to score in waktu dia lagi lawan the best defense in the league. Iya sih. Dan semalam dia di UCL ngegolin lagi cuy. Exactly. What's not to like? Iya sih.
Menurut gue, I don't know, Durant agak mahal juga sih ya. Maksudnya lebih murah DCL kan. Kayak Durant 6,0 Cuma satu tuh. doang. Ya lumayan 0,1 tuh sekarang udah lumayan, Pak. Kalau yang bagi yang nggak Iya punya sih. budget in the bank, Ya iya sih. Kalau gitu kenapa nggak lu nggak sebut Vardy ya sekalian 5,7 dia. ya. Tadi gue in between choices sih antara DCL atau Vardy, tapi kayaknya menurut gue Vardy sih. Karena Leicester masih akan ngelawan Arsenal juga anyway, fixtures wise. Well, pasti akan di rotate anyway nggak sih? Kalau pemain-pemain kayak yang Ya, itu. kalau Secara menurut gue jumlahnya si Duran tuh concernnya cuma menitnya doang. Tapi ya. mungkin kalau mau ngambil ya lo harus ngambil Watkins and then differential 8 attackernya Duran. Tapi ya itu again tergantung budgetnya yang ada ya. Bisa sih. Hmm, Terus ada lagi nggak? nggak, tapi yang paling menurut gua ini, gua nggak bisa bilang dia diferensial. Mungkin bisa secara ownership, tapi menurut gua ini crime banget sih. Lu notice gak Solanke itu harganya nggak turun, tapi diferensial udah jauh banget turun. Itu parah sih. Hah? Dia dari 20-an apa 30-an% sih awal musim. Hampir 30. Ini jadi 7% kan? Berapa sih sekarang? I don't know. 7%. Dan detik ini kita lagi rekaman 7%. Tapi harganya nggak turun sama sekali loh. Dan Ya itu kemarin main 90 menit sih. bukan? Kayak mungkin Main. kalau turunnya pelan-pelan kali ya. Dia main 90 menit sih. Ya kayak banyak orang yang nge-hold dia juga sih sebenarnya. Ya, tapi nggak 7%, nggak lu turun 7%, lu nggak turun sama sekali sih harganya. Ya itu semua orang bilang sih. Itu what is this, kayak semua orang turun kecuali Solanke doang. Banyak loh Apakah isinya. apakah glitch FPL gue nggak ngerti sih. Tapi ini lumayan under the radar sih. Ya cuma harganya tinggi banget. Tapi untuk kayak seseorang main 90 menit lah di tim yang menyerang kayak Spurs, dan kayaknya bener apa kata dia focal point. Iya. Sekarang kayak kelihatan lah kemarin pas lawan Arsenal, Solanke yang di depan dan Son akhirnya again kan selalu gue bilang kalau Solanke main, Sonnya tuh jadi kayak pas ada Kane lah. Son ke kiri mainnya, dia akan main jadi lebih jauh dari gawang nih. Ya, Makanya cuman menurut waktu ada Kane, itu kan dua ganti-gantian, gol assist terus. Ya, gue nggak tahu sih. Takutnya karena Solanke itu gaya mainnya kayak Kane, cuma lebih cepet aja gerakannya. iya iya. Tapi nggak not as clinical lah as Kane, belum. Ya. Ya, makanya itu menurut gue sih agak ngehamper si Son ya as an FPL asset. Ya, ya. Cuman untuk seseorang 7%, I think it's very tempting untuk punya Kane, untuk punya Solanke. Other than that, gue nggak bisa lihat lagi sih siapa lagi. Oke, kalau gitu kita lanjut aja nih ke segmen terakhir, hold or sell. Pertama, Morgan Rogers. Dia underlying stats-nya padahal bagus nih. 9 shots, 4 on target, 4 shots in the box, 2 big chances, XG-nya 0,78, XA-nya 1,18, expected FPL points-nya dia tuh harusnya setelah 4 game 16 woy. Tapi kenyataannya cuma 8. Dan kalau dilihat gini kan ya frustrating ya. Tapi menurut lo dia akan ngasih return soon gak sih? Apa enggak nih? Kan fixtures-nya Villa lumayan nih, menjanjikan kan dari game kelima ini. Hold or sell? Personally, gue mungkin sell. Karena gue ngeliat ada yang lebih menarik. Amat menurut gue menarik banget. Menurut gue ya. Cuman gue setuju dengan yang lu bilang tadi. Morgan Rogers tuh lumayan untuk 5 pemain yang 5 harganya kayak gitu, main 90 menit, dia tuh sangat menjanjikan. Kayaknya dia tuh nggak return most of them karena kemarin ini si Villa finishingnya parah banget gak sih? Nggak ada yang nyambut bola-bola dia gitu loh. Ya, tapi dengan mungkin pelan-pelan, iya, mungkin dia pelan-pelan si Watkins mulai menemukan mainnya. I think it coming soon sih. Jadi hold nih. Apa hold sell? Sih. Hold. Mungkin bisa hold. Karena juga nggak terlalu banyak aset nggak terlalu banyak value-nya juga ya kan, again 5,0.
Iya, cuman gue lebih kalau misalkan lihat pemain kayak gitu, Amat jadinya lebih menarik for me ya. Hmm, oke. Amat, Onana gitu. Yes, yes. Oke, next. Diogo Jota, Mike. Blank dari game week 3. Game week 4 kemarin pun cuma main 59 menit, jadi cuma 1 poin. Semalam dia main di UCL, main sih, tapi dan dia starting loh. Jadi dia main 68 menit kalau nggak salah. Hold or sell? Sell sih kayaknya. Diaz lebih esensial sih. Diaz Oh, lebih menarik. nambah satu lagi. Diaz kemarin nggak main sama sekali, jadi diistirahatin total. Ya ya. Ya mungkin tactical reason lah. Cuman I think Diaz jadinya lebih menarik dengan price point yang sama ya. Sell sih. Apaan price point yang sama? Sekarang udah jauh banget, woi. Oh ya. Dia sekarang 7,7. Jota kalau kita beli dari awal ya 7,5. Ya sekarang harga udah 7, oh iya. Ya ya ya. I see your point. Ya ya benar. Kalau nggak ada yang Karena harganya tapi kan kalau misalkan ya sell sell. Setuju, sell sell. sell nih. Sell. Gue pengen sell nggak ada duitnya cuy. Gue mau Nggak, karena side. karena bisa bisa buat yang lain gitu loh. 7,5 tuh bisa buat Bowen, bisa buat Mbumo. Mbumo sih. Itu obvious transfer banget sih menurut gua. Ya, tapi di game week ini, di game week 5 nih again Bournemouth at home loh. Si Liverpool lawannya. Iya. Hah? Jota hold apa sell nih? Ya kemarin Nottingham, siapa yang bisa ngira? Iya sih. Jadi sell nih ya. Sell. Toto meledak. Iya, Lu iya tadi. personally gimana? Gue karena gue nggak bisa, the only one yang gue mau ganti Jota itu ke Luis Diaz. Tapi karena gue nggak ada duitnya, gue hold. Buat minggu ini. Minggu depan itu tergantung performance-nya Mbomo di game week 5 ini. Itu sih. Kalau Oke. nggak masalah gue nggak bisa ngambil other Liverpool attacker, gue nggak ada cover Liverpool sama sekali. Hmm. Gitu. Ya, well, we can discuss apakah Liverpool jadinya esensial nggak sih? Tapi ya, save it next week. Kita mungkin setelah game week 5 sih harus bahas itu. Kita we'll see after this week. Next, kalau gitu Isak Mike di game week 4 again cuma main 45 menit di sub out half time karena mukanya dia kena bola mimisan kalau nggak salah. Fixturesnya Newcastle juga udah swing nih dan agak mix kan, mengarah ke susah nih fixturesnya. Hold or sell? Sell. Easy. Ke-nya Banyak itu sih. nih, ke siapanya ini. Kalau lu tanya gua pasti bilang Havertz. Walaupun lawan City minggu ini. Oh, oke. Ini untuk game week 5 ya? Ya maybe ya game week 5 dan ke depan lah. Watkins. Obvious. Watkins. Tapi itu upgrade. Iya kan? Ya, upgrade. Iya, iya. Kalau nggak ada Upgrade. duitnya, Solanke. Or Jackson. Gue suka banget Jackson sih, somehow. Kayak gue udah pernah bilang kan, kayaknya the other player setelah Palmer, Jackson sih yang nggak kesentuh. yang kemarin blank gitu. Iya. Lu siapa emang? Kalau gue kebetulan ada budgetnya, jadi gue ke Oh, bisa Christian upgrade. Watkins. Oke, oke. Yes. Oke. Next, Muniz. Ini kayaknya dia kena curse, number 9 curse nih. 4 matches belum ada return sama sekali. Di game week 4 pun sekarang, minggu lalu nggak starting kan. Malah Jimenez yang start. Hold or sell? Sell. Masih lumayan banyak nih habisnya Muniz. Iya, sell. Why not? Turun nggak? Turun lah ya. DCL lah ya. Turun sih. Vardy gitu-gitu nggak sih? Iya, bener. Atau Brighton Assets. Nah, Lawannya Newcastle anyway, gitu. iya. Maksudnya, fixture-nya juga udah nggak enak. Udah Newcastle, Nottingham, City. Iya. Fixtures-nya Fulham udah swing sih. Potensial blanknya tinggi, menurut gua. Ya. Satu lagi, João Pedro. Ini udah dibeli minggu lalu, nggak starting. Minggu ini harusnya start, tapi
Nggak tahu sih. Kita harus masih nunggu press conference-nya si Hurtzler lagi kan. Ya. Kalau dibilang maybe, karena nih Hurtzler juga pas press con dia nggak terlalu buka-bukaan nih buat squadnya. Hold or sell? Agak sulit sih. Kemarin kenapa sih katanya nggak fit ya? Tapi ada yang bilang dia juga cedera sih. Cedera. Katanya nggak tahu lah, tiba-tiba ada cedera gitu. Apanya gitu? I don't know. Ya karena gue kan nggak punya ya. Kalau gue sih sell aja sih. Lu? Sell nih. Sell. Gue sell sih. Ya, see? Why? Karena I don't know. Kalau gue ada Welbeck, gue keep. Tapi karena gue nggak ada Welbeck dan ada cuma Joe Pedro, gue sell gitu. Oke. Kalau gitu seperti biasa Mike, kita kasih tahu dulu transfers, formation dan captain picks. Gue duluan kali ya. Gue sudah jeng aktifin wildcard. Di game week 5 gue aktifin wildcardnya sekarang, jadi lumayan banyak berubah-ish, I think. Jadi gue start dulu dari kiper ya. Gue sekarang ada Raya. Jadi gue combinationnya Raya sama 4.0 keeper. Itu akan jadi set and forget gue. Dan buat nge-cover Arsenal defense gue. Jadi gue Arsenal defense-nya dari Gabriel ke Raya gitu. Back-nya gue yang keep itu ada 2 orang. TAA sama Mazraoui masih stay di wildcard gue. 3 orang baru ini sekarang back-nya gue punya Tuan Zebe dari Ipswich. Terus gue ada Vandenberg yang tadi kita udah bahas, sama satu lagi Aina. Jadi gue ada 7,5 dan sisanya 4,5 ke bawah. Anjir. Di tengah. Tapi itu berarti rotating ya? Akan rotating ya lo ya? Akan rotating, yes. Tapi yes ya, akan rotating. Yang pasti akan fix stay and forget itu cuma TAA doang. Sisanya bisa gue mainin lah, 4 orang ini. Mereka kan starting terus anyway. 5 tengahnya gue ada yang gue keep nih. Ini nggak terlalu jauh sih sebenarnya. 3 orang yang sebelum wildcard sama sesudah wildcard sama. Jadi gue akan keep Bruno, Jota sama Smith Rowe. 2 orang baru ini yang gue masukin itu Saka sama Amat. Amat ya? Yes. Karena gue gantiin Rodgers. Smith Rowe lu buang? Smith Rowe gue keep. Masih ada. Gitu. Terus 3 depan gue, of course Haaland stay. 2 orang baru gue, Watkins sama DCL. Anjing, Watkins sama DCL? Yes. Jadi premium gue ada di setiap posisi nih. Raya, TAA, Saka, sama Haaland. Gitu. Fair point. Okay, that's my wildcard. Timnya, formationnya, gue akan sekarang sih masih 3-4-3. Again, Raya, set and forget goalkeeper. Backnya, sekarang gue maininnya THA, Mazraoui, dan Aina. Tengah 4-nya itu ada Bruno, Jota, Saka, sama Smith Rowe. Dan 3 depannya DCL, Haaland, Watkins. Kapten, gue bingung. Tempted buat Watkins, tapi kayaknya gue akan taruh again di armbandnya yang di form over fixtures, jadi gue masukin Haaland gitu. Hah? Haaland? Kaptennya di Haaland. Wah, lu sensi sih kalau gitu. Nah, ya again form over fixtures, nggak tahu sih. Ini 50-50 sih, either di Haaland atau di Watkins, atau even di DCL, nggak tahu sih. Tapi sekarang masih di Watkins, masih di Haaland, sorry. Gitu. Lo gimana? Lo siapa aja?
Gua sebetulnya tempted juga untuk apa namanya, ngerombak sih Wildcard. dengan wildcard, sumpah. Nggak tahu. Jadi gua masih mungkin iya, mungkin enggak. We'll see about it. Tapi as of now, timnya juga berantakan sih. Nggak berantakan amat. Kayak ya ini playable menurut gua gitu loh. Oke. Sekarang gua tuh mainnya timnya nggak berubah dikit. Kayaknya gue mungkin main 3-5-2. Backnya Trent, Robinson, sama Munoz. Obviously nggak ada pilihan lain. Mungkin Munoz itu bakal di kick out, ganti ke back-back menyerang lainnya. Let's say Pedro Porro, gue masih punya funds-nya untuk di upgrade ke sana. Tengahnya Jota, Madueke, Rodgers, Salah, sama Smith Rowe. Depannya Welbeck dan Haaland. Just because bukan gue nggak percaya Arsenal, percaya, cuman ininya tinggi banget, 69,5 coy. So it's either make it or break, or ya udah nothing happen gitu. Itu alasan kenapa gue kayak Haaland deh gitu. Kaptennya di Salah, just because fixtures-nya mungkin Bournemouth, karena nggak ada obvious keeper lagi. That's kalau nggak wildcard ya. Karena gue literally agak 60% wildcard sih sebenarnya. Gue ngeliat squad wildcard-nya lebih menarik. Yes. Dan gue bisa bench-in pemain-pemain yang nabrak gitu loh. Lo mau bench-in Haaland? Nggak, jadi kalau gue wildcard, nanti gue bakal ada Verbruggen di kiper, ya kan? Habis itu belakangnya gue bakal punya, nggak jauh beda sih sama lu. Ada Aina, ada Robinson, Mazraoui, Robertson, sama Vandenberg. Yang gue mainin Robertson, Mazraoui, sama either Aina atau Robinson. It will be late decision. Tengahnya gue bakal punya ini sebetulnya agak-agak headache sih. Gue punya 2 varian. Tengahnya gue punya Palmer, Mbeumo, Ahmad, Saka, sama Smith Rowe. Yang dimainin Smith Rowe, Saka, yang dimainin Smith Rowe, Ahmad, Mbeumo, sama Palmer. Just because it's more convincing. But then, dan depannya adalah Welbeck, Watkins, Haaland. Yang dimainin adalah Haaland dan Watkins. Atau bisa aja Haaland, Watkins, Welbeck gitu. Iya, sorry. 3-4-3 berarti Haaland, Watkins, Welbeck. Menarik kan? Dibanding dengan current squad gitu loh. Tapi variasi dari wildcard ini adalah Watkins itu jadi Havertz, Saka jadi siapa tuh namanya? No. Kayaknya mungkin bisa bahkan jadi Smith Rowe yang nggak ada. Bowen masuk. Menarik. Bisa tuh. Tapi jadinya gue nggak cover Aston Villa sama sekali. Mungkin Amatnya yang dikorbanin. Itu yang masih pergunjingan. Cuman menarik kan. Lu punya Palmer, lu punya Mbeumo, lu punya Saka, punya Smith Rowe, lu punya Havertz. Atau juga mungkin variasinya adalah Palmer yang di let go, Palmer itu jadi Bowen, tapi gue punya Jackson. Welbeck tuker Jackson. Itu variasi itunya sih. Okay. So we'll see about it. Tapi berarti kalau lo nggak wildcard, transfernya? Munoz. Ke? Porro ya? Masih belum tahu. Nggak cukup kayaknya. Kalau cukup kayaknya Porro. Kalau nggak cukup berarti ke Miki atau Romero. Okay. Soalnya kalau nggak minggu ini pasti minggu depan gue wildcard. Oke. Ya. Akan banyak sih yang minggu depan akan wildcard juga. Exactly. Ya udah. Oke. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 5 itu ada di hari Sabtu 21 September jam 5 sore WIB. Subscribe YouTube FPL Bias, follow IG kita juga, dan kita juga ada di TikTok, X dan Thread, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas essential dan differential di game week 6. Oke, Mike, thank you for your time, good luck, and we'll see you next time. Bye. See ya.